Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul lagi secara virtual di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Anak-anak, agenda hari ini untuk saya atau yang saya set adalah saya pengen diskusi dengan kalian perihal tugas terakhir. Kelihatannya masih ada kebingungan di sana, yaitu tugas terakhir kita bicara tentang SQL yang bertingkat. Nanti coba kita introkan dulu satu persatu, semoga dapat memberi gambaran. Terus yang kedua, selain kita bicara tentang tugas yang terakhir, tentang SQL bertingkat, saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi selanjutnya, atau saya ingin memberi gambaran tentang materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan SQL pada sistem basis data klien dan server. Sebenarnya pada bab yang ke depan itu ada kaitannya dengan yang di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Saling terkait. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Ada dua agenda besar yang saya sampaikan sebelumnya yang akan kita bahas hari ini. Sebelum pada setiap agendanya kita mulai dengan berdoa. Kita doakan orang tua kita doakan guru-guru kita doakan orang yang pernah berjasa pada kita. Semoga apa yang mereka berikan pada kita atau apa yang mereka lakukan pada kita menjadi amal dan ibadah mereka sendiri, dan apa yang kita lakukan hari ini itu juga akan memberikan kebaikan untuk kita sendiri masing-masing. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Oke, saya masuk pada agenda pertama dulu, yaitu saya ingin membahas tentang tugas kemarin. Kemarin itu ada dua anak RA kalau nggak keliru, Kingkin sama Laila kah yang kemarin WA itu menanyakan Lela yang menanyakan tentang tugas yang terakhir. Oke, kita bahas saja di hari ini. Sebelum itu saya coba membuka materinya. Sip, ini buka dulu. Oke, basis data. Satu, terus saya buka whiteboard. Oke, saya introkan sedikit seperti ini. Saya izin untuk share screen. Oke, sip. Nah, oke. Saya pengen mengintrokan seperti ini dulu. Kita bicara pada SQL bertingkat. Gitu ya. SQL bertingkat itu adalah SQL yang di dalamnya itu ada SQL lagi. Di dalam SQL ada SQL lagi. Ada sub SQL atau SQL dalam SQL seperti itu. Ini adalah SQL bertingkat. Kalau SQL yang biasa, SQL single SQL atau single query, cuma SQL biasa. Gini, satu SQL biasa. Nah, contohnya adalah query select lah paling gampang, atau query insert. Di sini adalah insert atau update biar bisa kita
tingkatkan biar bisa kita buat bertingkat. Update into tabel misalkan buku, apa diganti apa diganti apa, where, apa, seperti itu. Ini adalah SQL bertingkat. Contoh yang kedua, pakai query yang namanya query select. Select bintang from buku misalkan. Sorry, update buku ini salah. Update buku set saya rapikan dulu. Saya rapikan. Dan saya cek dulu. Saya takutnya saya salah. Saya lihat dulu di sini. Ya betul. Set update namanya adalah buku. Set misalkan nama buku saya ganti menjadi komputer 1. Nah, kondisinya adalah where misalkan ID-nya sama dengan 1. Ini adalah single. Cuma 1 kali eksekusi, 1 kali saja. Ini juga 1 kali. Kalau SQL bertingkat itu agak beda. Bedanya adalah ada query dalam query. Misalkan saya pengen mengupdate buku, yang kita update adalah namanya, nama buku tersebut menjadi komputer 1, di mana pada ID buku yang dipinjam oleh Amir misalkan. Kita akan mengubah nama buku dari buku yang dipinjam Amir. Maka kita bisa mengatakan seperti ini. Update buku set nama underscore buku sama dengan petik komputer. Sorry, sebentar. Komputer 1 where ID, sorry ini ID-nya adalah ID buku. Ini saya ganti, saya panjangkan ID buku sama dengan 1. ID buku sama dengan yang ID bukunya sama seperti yang dipinjam oleh Amir. Sama dengan, maka kita bikin query yang kedua, query bawahnya. Yaitu kita pengen tahu ID buku yang dipinjam Amir itu berapa sih, gitu. Maka perintahnya adalah select ID buku where ID anggota sama dengan, misalkan ID anggotanya Amir adalah 101 misalkan. 101 misalkan seperti itu. Nah, ini akan ke return. Kalau yang ini akan ke return buku, dari buku baru ditangkap ID bukunya di sini, baru akan diupdate. Ini adalah bertingkat seperti ini. Mungkin masih bingung, tak jelaskan seperti ini dulu lah. Mungkin harus tak introkan seperti ini. Terus yang kedua, kalau saya mengatakan tree atau pohon di dalam dunia nyata, nyatanya, dan ini adalah di dalam dunia programming. Kalau di dalam dunia nyata, kalau real pohon itu pasti akarnya ada di bawah, root-nya ada di bawah, root atau akar ada di bawah, dan di atasnya itu pasti ada daun. Katakanlah ini adalah daunnya, ini adalah daunnya. Katakanlah seperti itu saja. Ini adalah leaf-nya atau daun. Nah, kalau di programming itu beda.
Kalau di dalam dunia nyata rootnya ada di bawah, kalau dalam programming rootnya ada di atas, cuma satu rootnya. Dia akan ada cabang di bawah-bawahnya. Nah, ini artinya adalah root atau akar. Saya ubah menjadi biru. Ini adalah akar atau root, dan di sini adalah leaf-nya atau daunnya. Kalau dalam programming, skemanya adalah seperti ini. Semua akan dieksekusi mulai dari yang paling bawah. Paling bawah adalah leaf-nya paling bawah. Masuk ke atas, baru masuk ke atas. Contohnya adalah seperti ini. Sorry. Saya buat cabang lagi. Cabang lagi. Di sini adalah cabang lagi. Nah. Nah, eksekusinya mulai yang paling bawah. Bawah ke atas, baru dieksekusi. Atas di sini, tariklah ke atas lagi, dieksekusi. Tarik ke atas lagi, dieksekusi. Baru tariklah yang paling atas, baru dieksekusi. Itu skema di programming. Yang artinya adalah, saya kembalikan. Yang artinya adalah, berarti kita akan mengeksekusi yang dari paling bawah dulu, yang paling dasar dulu. Yang paling dasar di SQL bertingkat itu bukan dari update bukunya, melainkan dari select ini. Ini akan dieksekusi yang pertama, akan dieksekusi untuk yang pertama, baru masuk yang di sini kedua. Di sini return-nya adalah ID buku didapatkan, baru dari ID buku didapatkan, maka ID buku tersebut sebagai parameter pembatasnya, restrict-nya. Pembatasannya di dalam query yang main, query yang ada di atasnya, atau query utama, seperti itu. Itu skema dari SQL yang bertingkat. Atau saya contohkan secara realnya adalah seperti ini. Kemarin saya lihat dulu. Ini di presentasi saya di minggu kemarin 30 dikurang 7 23 tanggal 23 Agustus. Nah, nah, solusi yang pertama itu adalah seperti ini bentuknya. Pertanyaan pertama adalah, saya minta untuk kalian membuat suatu query di mana akan direturnkan suatu value, yaitu dapatkan data buku yang berkategori sama dengan nama buku pengenalan komputer, tetapi bukan nama pengenalan komputer itu sendiri. Gitu ya. Sebentar, saya cek dulu, saya hidupkan server saya dulu. Besar dulu. Saya hidupkan server. Ini saya hidupkan SQL saya. Kita bisa saya usekan perpustakaan ini. Ini saya hide. Oke, kita bisa pakai yang CLI seperti ini, ataupun yang kedua kita bisa pakai yang namanya php-admin. Juga bisa. Biar sama seperti soal, maka saya pengen mengganti satu value dari buku, contohnya adalah akuntansi 1 ini saya akan mengganti ke pengenalan komputer. Tidak mengganti yang lainnya. Biar ini saja. Oke, press ini. Pertanyaannya adalah, saya diminta untuk mendapatkan data buku yang berkategori sama seperti nama buku pengenalan komputer, tetapi
bukan nama pengenalan komputer itu sendiri. Maka yang harus pertama kali saya eksekusi adalah ya ini. Saya harus tahu kategorinya pengenalan komputer itu gimana sih. Maka query yang dieksekusi adalah query ini dulu. Query line ke-12 ini dulu. Ini akan dieksekusi dulu. Kita akan diminta atau kita akan melakukan output, melakukan query dari select kategori underscore buku dari suatu buku di mana bukunya adalah pengenalan komputer. Itu saja dulu. Dimulai yang paling dasar, dimulai dari list-nya. Ya. Dari sini coba kita dieksekusi, maka hasilnya adalah kata kategori. Nah, sistem clear dulu saja biar enak. Nah, maka kategorinya yang akan keluar adalah akuntansi. Kita sudah mendapatkan kategorinya, yaitu kategorinya adalah akuntansi. Gitu ya. Berarti kita hanya yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita dapatkan buku yang berkategori sama dengan kategori dari pengenalan komputer. Pengenalan komputer kategorinya adalah akuntansi tadi. Akuntansi. Kategorinya dari pengenalan komputer adalah akuntansi. Berarti langkah pertamanya adalah itu. Sudah kita dapatkan akuntansi langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita akan dapatkan data buku yang berkategori sama. Ya sudah. Sama dengan apa? Akuntansi. Maka perintahnya gimana? Ya udah, diselect all from buku where kategori sama dengan akuntansi. Gitu kan? Akuntansi dapatkan dari mana? Akuntansi dapatkan dari sini. Di sini dapat akuntansi masuk ke atas. Berarti di sini query-nya return-nya akanlah select all from buku where kategori sama dengan akuntansi. Kita coba dulu. Maka akan didapatkan semua buku yang berkategori akuntansi. Ya, coba saya sistem clear-kan lagi. Saya pastekan dan titik koma. Kategori. Kategori. Sistem clear dulu. Maka return-nya akan jadi seperti ini. Saya perkecil. Kita akan mendapatkan semua data yang berkategori sama seperti pengenalan komputer tadi. Yaitu apa? Yaitu adalah pengenalan komputer itu sendiri, aplikasi klinis, induk, ovulasi, dan yang lainnya, terus kumpulan undang-undang. Misalkan ini adalah satu kategori yang sama. Ini sudah merupakan hasil dari query. Terus pertanyaannya adalah ketiga, dan diminta bukan nama komputer bukan buku pengenalan komputer itu sendiri. Maka jangan lupa ditambahkan ini script yang ketiga. Nama buku tidak sama dengan pengenalan komputer. Seperti itu. Kategorinya saya hapus dulu. Kategori. Nah, itu mainnya. Coba kita copy, terus kita sistem clear-kan dulu, kita paste, maka bukan tiga ini yang keluar, tapi hanya dua saja, aplikasi klinis induk ovulasi dan kumpulan undang-undang sistem peradilan pidana. Itu saja yang keluar. Ya, lainnya tidak akan keluar. Kenapa? Ya sudah kita batasi. Kenapa dibatasi? Atau apanya yang dibatasi? Yang dibatasi adalah nama bukunya kita nerima bukan seperti nama pengenalan komputer. Kalau ada nama buku ini, maka dia tidak termasuk dicari karena permintaannya seperti itu. Gitu. Sampai di sini
Ada yang mau menanggapi? Saya persilakan. Monggo. Kinkin, Laila, dan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan, monggo. Saya masih bingung yang nomor siapa itu, Pak? 3 sama 4 itu, Pak. 3 sama 4. Oke. Oke, 3 sama 4 nanti kita ke sana. Tapi sebelumnya di nomor 1 itu ada permasalahan tidak? Mboten, Pak. 1 sama 2 aman. Tinggal 3 sama 4. Oke, 1, 2 aman, tinggal 3 sampai 4. Oke. Yang lainnya? Saya tidak terpaku sama Kinkin. Karena Kinkin sudah aman di nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada teman-teman yang masih bingung di nomor 1 dan 2, coba kita bahas, tapi respon saya dulu. Masih agak bingung, Pak. Oke, di bagian mananya? Itu loh, Pak, yang nomor 1. Kan itu loh, tadi penjelasannya menurut saya terlalu jelimet, cepet gitu loh, Pak. Oh, Nggih. Oke. Jadi otak saya kurang nge-lag ini, Pak. Oke. Siap. Tak ulangi lah. Nah, tak ulangi saja ya, coba ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Selain Jessica, ada lagi? Oke, saya ulang lagi. Clear. Sistem clear. Coba saya lihat ini database-nya. Kira-kira ada contoh lainnya enggak yang bisa kita ambil? Buku. Coba di sini katakanlah kategorinya adalah komputer. Atau medis saja. Medis. Oke, lagi. Saya ulang lagi. Pertanyaan pertama itu adalah, atau persoalan pertama itu adalah, kalian diminta untuk mendapatkan data buku. Ini saya copy saja dulu. New, paste. Di sini saya pakai SQL. Kita zoom in lebih besar. Oh, harus disimpan dulu. Web sini. Kita diminta untuk mendapatkan data buku yang berkategori sama. Kategori sama seperti nama buku pengenalan komputer. Gitu ya. Ini saya bagi dulu. 1, kita diminta untuk mendapatkan buku yang berkategori sama seperti nama buku komputer. Terus yang kedua, ini. Dan yang ketiga di sini. Ini saja. Nah, 1, 2, dan 3. Belum muncul, Pak, layarnya. Oh iya. Sorry. Sudah ini? Belum. Masukkan di sini. Ini sudah? Belum. Oke, kita tunggu. Belum. Sudah. Oke, Sudah. Ini sudah belum? Sampun. Oke. Pilih layar hitam atau layar putih? Hitam aja, Pak. Hitam.
Gini aja, Ya, kurang besar atau cukup? cukup. Oke, sip. Cukup, Pak. Oke. Oke, sip. Ya, Pak. Oke, sip. Ini saya seret ke kanan dulu saja biar nggak terlalu mengganggu. Oke. Ini height. Nah, pertanyaan pertama yang diminta untuk dapatkan suatu data di mana datanya itu harus berkategori sama. Satu. Terus yang kedua, kita kategori sama dengan apa? Sama dengan dari kategori nama pengenalan komputer, dari buku nama pengenalan komputer. Kita diminta untuk mendapatkan semua buku yang berkategori sama seperti buku pengenalan komputer. Maka yang harus kita lakukan pertama kali, bukan kita dapatkan semua buku dulu, tapi kita harus tahu bahwa pengenalan komputer itu kategorinya apa sih? Itu dulu. Sebentar, mana? Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah ini dulu yang harus kita lakukan, yaitu kita akan mendapatkan atau kita harus mendapatkan kategorinya dulu. Kategori dari apa? Dari buku pengenalan komputer. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan dua ini sudah dieksekusi, maka return-nya, kalau saya mengatakan return, kalian tahu nggak? Kembalian. Kembalian atau susuk. Susuk. Return gitu ya. Return-nya itu adalah kategori dari nama buku tertentu yang pengen kalian cari. Misalkan di sini adalah pengenalan komputer. Return-nya adalah kategori. Sekarang posisinya adalah kalian sudah tahu kategorinya apa. Contoh, misalkan pengenalan komputer kategorinya adalah, kalau menurut database saya, kategorinya adalah akuntansi. Atau kita bicara pada kasus real, kategorinya adalah komputer misalkan. Kategori dari ini adalah komputer. Gitu kan? Nah, hasil return dari eksekusi yang pertama ini, berarti yang di line kedua itu adalah komputer. Kita sudah tahu kategorinya adalah komputer. Step selanjutnya atau langkah selanjutnya itu adalah langkah pertama atau baris pertama, yaitu kita dapatkan semua buku yang berkategori sama dengan komputer. Kategori sama dengan komputer. Berarti hasil return-nya di sini adalah data, atau saya hapus data buku yang kategorinya adalah komputer. Kita akan mendapatkan semua data yang kategorinya adalah komputer. Pertanyaannya adalah, kok bisa tahu kategorinya komputer? Ya bisa tahu karena komputer didapatkan dari mana? Dari mana? Nilai ini dapatkan dari mana kira-kira anak-anak? Komputer di sini didapatkan dari hasil pengeksekusian pada line ke halo, masih join? Hasil eksekusi pada line pada baris ke bingung tah? Mubeng. Clear lagi. Oke, pertanyaannya saya ulang lagi.
Kalian diminta untuk mendapatkan data buku yang kategorinya sama dengan kategori dari nama buku pengenalan komputer. Tetapi bukan nama pengenalan komputer itu sendiri. Nah, dari permasalahan ini, yang akan kita eksekusi pertama kali kira-kira baris pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Kita apakah langsung dapatkan data buku secara umum dulu? Kan yang pertama dilihat, baca dulu. Yang pertama itu dapatkan data buku yang berkategori sama. Pertanyaan adalah kategorinya apa berarti? Kalau yang pertama diskusi. Kategorinya apa? Komputer. Kok bisa tahu komputer? Dari mana? Berkategori sama dengan nama buku pengenalan komputer. Maka, ya betul. Maka yang harus kita eksekusi bukan baris pertama dulu, tapi baris yang kedua dulu. Kita harus tahu apa? Harus tahu kategorinya dulu. Kategori dari baris kedua dulu. Kategori dari buku pengenalan komputer. Kita harus tahu itu dulu. Setelah tahu kategori dari pengenalan komputer, yaitu kategorinya adalah komputer, maka step selanjutnya itu adalah apa kira-kira? Step selanjutnya adalah, atau langkah selanjutnya adalah, kita sudah tahu pokoknya kategorinya adalah komputer. Dari eksekusi pada baris yang kedua. Terus apa? Gimana? Apa tah? Berat kah? Ya. Gimana yang lainnya? Saya hanya pakai satu layar loh. Saya nggak bisa ngontrol siapa yang sementara ini masih join. Saya pakai hanya satu layar. Makanya saya tanya, gimana? Masih bingung kah? Atau sudah? Yang ngangkat ini sajalah. Kok bisa tahu ini komputer? Dapat dari mana? Sudah? Atau belum? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah tahu ini adalah komputer atau kategorinya adalah komputer, terus langkah selanjutnya kira-kira apa? Langkah kedua, ini langkah pertama, terus langkah kedua kira-kira apa? Kita akan eksekusi baris pertama atau baris ketiga? Pertama. Iya, pertama kita eksekusi. Setelah tahu kategori dari pengenalan komputer itu adalah komputer, kategorinya adalah komputer, maka yang setelah itu yang kita eksekusi adalah kita eksekusi untuk mendapatkan seluruh buku yang kategorinya sama dengan apa? Dengan komputer ini, masuk ke sini. Dengan komputer. Nah,
Kita harus tahu kategorinya apa dulu dengan cara eksekusi baris kedua, yaitu retennya itu adalah komputer kategorinya. Kita sudah tahu kategorinya tersebut, yaitu komputer, maka langkah kedua kita eksekusi untuk mendapatkan apa? Seluruh data buku yang kategorinya sama. Sama dengan apa? Sama dengan eksekusi yang pertama, yaitu apa? Kategorinya komputer. Maka langkah kedua deskripsi adalah eksekusi untuk mendapatkan seluruh buku yang kategorinya sama dengan komputer, seluruh buku. Clear di sini? Bingung? Paham, Pak? Oke, satu persatu kita masukkan ya. Terus yang ketiga barulah yang terakhir. Ketiga nanti kita jelaskan sambil jalan. Nih, oke, sekarang saya jelaskan sambil jalan. Yang pertama yang akan kita eksekusi adalah kita pengen tahu kategori buku dari pengenalan komputer gitu kan. Maka perintahnya apa untuk mendapatkan data? Perintahnya adalah, tak perbesar lagi. Perintahnya, Select. terus kita pengen mendapatkan data apa tadi? Yang pertama, langkah pertama. Kita pengen mendapatkan data apa? Ayo. Kategori buku. Oke, kategori underscore buku from kategori buku dari buku, terus syaratnya adalah nama bukunya harus dari nama underscore buku sama dengan, ini harus saya copy biar nggak salah, pengenalan komputer. Oke, kita masukkan di dalam. Maka yang akan kereten adalah kategori buku saja. Ini akan kereten. Clear di sini? Bingung? Kita akan meretenkan kategori buku dari tabel buku dengan syarat nama bukunya itu haruslah pengenalan komputer. Maka hasil retennya itu adalah akuntansi. Betul di sini? Gitu ya. Kategori buku sudah didapatkan yaitu akuntansi katakanlah. Terus selanjutnya itu adalah setelah kita dapatkan kategori buku tadi, maka langkah kedua adalah kita eksekusi untuk dapatkan seluruh buku yang kategorinya sama dengan tadi. Maka eksekusinya atau perintahnya adalah select lagi, kita dapatkan seluruh buku dari buku, gitu kan? From buku, where apa? Yang kategorinya sama. Berarti where kategori underscore buku sama dengan hasil reten yang pertama. Hasil reten yang pertama adalah akuntansi ini. Udah, ini kita copy, terus kita pastekan di sini. Tapi jangan lupa kasih titik koma. Maka hasil retennya adalah semua buku yang berkategori sama dengan akuntansi. Terkecil, nah, akan ada pengenalan komputer, aplikasi klinis, kumpulan undang-undang, dan yang lainnya. Pokoknya yang berkategori sama akuntansi. Pertanyaannya adalah, atau sampai di sini kira-kira masih bingung atau tidak?
Halo? Halo? Halo, buatan Pak. Halo, Pak. Oke, oke. Ya, terus terakhir, dia maunya kan tidak boleh pakai pengenalan komputer itu sendiri kan, tetapi bukan pengenalan komputer itu sendiri. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Tambahkan seperti ini. Dan nama buku tidak sama dengan pengenalan komputer. Ditambahkan lagi, atau sebelum berpusat, saya sistem clear dulu. Sistem clear, biar masuk ke atas, baik naik ke atas. Where kategori buku sama dengan akuntansi, and nama underscore buku tidak sama dengan pengenalan komputer. Tulisannya gimana? Pengenalan komputer biasa. Pengenalan komputer. Titik koma. Yang tadinya returnnya ada 3, pengenalan komputer, aplikasi klinis, terus kumpulan undang-undang, itu adalah output sebelumnya. Setelah kita batasi dan tidak diperbolehkan adanya nama buku sama seperti pengenalan komputer, maka returnnya cukup 2, yaitu apa? Aplikasi klinis, induk ovulasi, dan kumpulan undang-undang sistem peradilan pidana. Itu saja. Kita ada 3 query. Ada 3 query gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita eksekusi 1 query selesai, eksekusi kedua selesai, dan eksekusi ketiga selesai secara bertahap seperti itu? Maka jawabannya adalah kayak seperti itu boleh, bisa. Tetapi ada tingkatannya. Hasil dari 1 masuk ke 2 secara manual, dari 2 masuk ke 3 secara manual. Bisa seperti itu. Atau cara yang paling gampang, cara yang paling simple, cukup 1 kali eksekusi, tetapi kita pakai yang namanya subquery atau query yang bertingkat tadi. Caranya, balik lagi ke Sublime, caranya, caranya kita buat subquery. Subquery-nya di line ke-12 ini. Ini adalah subquery. Yaitu, kalau subquery ini sama seperti lift tadi, sebelum masuk ke row yang ada di atasnya, itu ini harus dieksekusi dulu. Ini dieksekusi, value-nya di sini, baru ke return ke atas. Baru masuk ke bawah. Cukup 1 line ini saja, ini saya hapus. Ini saya copy, dan saya sistem clear dulu. Maka ini 1 kali eksekusi, maka dapatkan persis sama seperti yang ada di atasnya. Persis sama. 1 kali pengeksekusian persis sama, dapatkan hasil yang ada seperti yang di atasnya. Gitu. Seperti ini. Kira-kira bagaimana? Mohon ditanggapi, silakan. Paham, Pak. Mantap. Yakin ya? Terus yang keloro ya, ayo. Yang kedua masih mudah, 1, 2 masih mudah. Yang kedua, dapatkan data anggota yang tidak pernah melakukan pinjaman. Pertanyaannya adalah, data anggota itu ada di tabel apa sih? Data anggota ada di tabel Anggota. Data anggota ada di tabel anggota. Oke. Data anggota itu ada di tabel anggota. Pertanyaan kedua, peminjaman atau peminjaman di sini ada kata peminjaman ada di tabel Pinjaman. Oke, mantap.
pinjaman. Oke, pertanyaannya adalah, terus kita ngapain dulu? Apa yang akan kita eksekusi? Kita dapatkan data anggota secara seluruh dulu, atau kita yang kedua, kita dapatkan data yang tidak pernah meminjam dulu. Kira-kira yang pertama atau yang kedua dulu yang dieksekusi? Yang pertama, kita dapatkan seluruh data, semuanya data kita dapatkan dulu. Atau yang kedua, kita dapatkan dulu yang pernah meminjam saja atau yang tidak pernah meminjam saja. Kira-kira yang pertama atau yang kedua yang akan kita eksekusi? Pertama kali. Kira-kira yang mana dulu? Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua dulu? Pertama. Salah. Sama seperti kemarin, sama seperti tadi. Bahwa skema root itu, atau skema pohonnya di programming adalah seperti ini. Sebelum masuk ke atas, belum masuk ke root, namanya adalah root di sini. Istilahnya adalah root. Kita harus eksekusi daun-daunnya dulu, eksekusi bawahnya dulu. Nah, yang pertama akan dieksekusi jika kita sudah tahu siapa yang pernah ataupun tidak pernah meminjam. Maka yang harus kita eksekusi sebenarnya adalah yang nomor 2 lebih dahulu. Kita harus mengetahui, saya ambil yang pernah meminjam buku. Gitu saja. Yang pernah meminjam buku kita harus ketahui dulu. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Maka perintahnya adalah select. Yang akan kita ketahui adalah apa? Return-nya, saya beri keterangan lagi. Return-nya di nomor 2 itu adalah kita harus mengetahui yang pernah meminjam buku. Berarti return-nya adalah ID anggota. Maka perintah nomor 2 adalah select ID anggota from pinjaman. Sudah ini saja. Kita hanya men-select ID anggota saja dari yang pernah melakukan pinjaman gitu. Di sini enggak atau tidak? Halo? Nggih, Pak. Iya. Nah, seperti ini ya. Kita harus mendapatkan ID anggota dulu dari pinjaman. Saya perlihatkan lagi. Saya ada di tabel pinjaman. Saya klik. Yang pernah melakukan pinjaman adalah sekian orangnya. Ini adalah ID pinjamannya ini, anggota yang pernah meminjam ini semua ID-nya, terus buku yang dipinjam itu apa saja, dan yang lainnya. Nah, kita akan dapatkan data ini dulu, data ID anggota ini saja dulu. Sudah, dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, kita lakukan select anggota from pinjaman. Gitu. Implementasinya adalah seperti ini. Saya sistem clear lagi. Berarti select ID underscore anggota from pinjaman. Akan return seluruh ID anggota yang pernah meminjam. Maka return-nya adalah seperti ini. ID anggotanya adalah ini. Berarti, tadi yang kedua, langkah selanjutnya setelah kita tahu bahwa yang meminjam ini, yang sudah pernah meminjam ini, maka langkah selanjutnya kita tinggal melakukan
atau melakukan pencarian anggota mana sih yang tidak termasuk pada list ini. Betul tidak? ID anggota yang tertampil ini adalah ID anggota yang pernah melakukan pinjaman. Tetapi jika pertanyaannya adalah dapatkan ID anggota yang tidak pernah melakukan pinjaman, maka berarti ID anggota yang dimaksud apakah ID anggota ini? Tidak. Tidak. Berarti kita negasikan, kita notkan. Gitu kan? Anggota itu didapat atau data anggota ada di tabel Anggota. ya, sip, mantap. Maka selanjutnya adalah kita lakukan query select all, misalkan semuanya from anggota. Ini adalah seluruh anggotanya, seluruh anggotanya. Ini adalah seluruh anggotanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berarti anggota yang tidak melakukan pinjaman gimana query-nya? Query-nya adalah seperti ini. Select. Bentar lagi lah. Besar. Besar lagi. Besar. Oke. Perintahnya adalah select all from anggota where di mana ID underscore anggota. Berarti kan kita pengen tahu negasinya. Berarti kan bukan in tapi not in, tidak ada di dalam. Saya enter, kasih kurung biasa dan kurung tutup, jangan lupa. Select all, select ID underscore anggota, hanya kecil, from, biar enak, di sini saya ganti besar semua, from pinjaman. Ini data yang tidak pernah melakukan pinjaman. 102, 104, 106, 102 lah, 102. Kalau saya masukkan ke sini, apakah ada ID 102 di sini? Apakah ada ID 102 di sini? ID anggota 102? Halo? Enggak ada. Oke, maka 102 itu pernah meminjam atau tidak? Tidak. Oke, seperti itu. Itu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang pernah meminjam misalkan. Terus yang kedua, dari yang pernah meminjam tadi, maka kita cari daftar anggota, semua daftar anggota yang bukan peminjam ini tadi. Itu siapa saja. Maka retenya adalah seperti ini. Ini Rehan dan yang lainnya. Ini adalah anggota yang tidak pernah meminjam satu kali pun. Itu. Yang nomor 2, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum masuk ke nomor 3. Ini. 1 dan 2, ini saya kopikanlah. Query-nya tadi gimana? Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini, simpel ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya masuk ke jawaban nomor 3, maksudnya pembahasan di nomor 3. Sebelum masuk ke nomor 3, saya ulang lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Masih ada di kalian masih ada di sana? Halo? Halo, halo, Pak. masih Pak. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di nomor 2. Not in tadi buat apa, Pak? Oke. Oke, sip. Oke. Tadi soalnya putus-putus punya saya. Oke, sip. Sebentar. Kelihatan? Ya. Udah, Pak. Lihat. Oke. Cut in itu artinya adalah ada kan? In itu ada. Berarti not in artinya adalah Tidak ada. sip. Sama saja not exist. Not exist juga itu tidak ada. Exist itu ada. Artinya yang returnnya di sini dulu lah, yang kedua. Returnnya yang kedua baris ke-16 ini adalah semua ID anggota yang pernah melakukan pinjaman. Gitu ya. Terus di atasnya, di line ke-15, itu diminta untuk mendapatkan seluruh anggota di mana ID anggotanya bukan termasuk peminjam. Not in itu kan bukan, not itu kan bukan termasuk peminjam. Maka returnnya ini, return dari nomor 15 itu apakah dia peminjam atau dia tidak pernah meminjam? Kira-kira yang mana? Peminjam atau bukan peminjam? Di sini dikatakan bukan termasuk line ke-16 peminjam. Bukan termasuk peminjam. Maka return dari line ke-15 itu apakah data peminjam atau tidak pernah meminjam? Tidak pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika kita pengen tahu semua data anggota yang pernah meminjam, maka di line ke-15 apa yang harus kita ganti? Not. Jadi Not-nya diganti menjadi apa? in. Oke, not dihapus saja, cukup ditulis in. Kalau kita tinggal mau mendapatkan data, seluruh data anggota yang pernah meminjam, maka cukup dikasihkan seperti ini saja. Kalau kebalikannya, kalau negasinya, jika kita pengen tahu anggota siapa saja, anggota apa saja, atau anggotanya siapa saja yang tidak pernah meminjam, maka kita tinggal kasihkan perintah not ini saja cukup. Clear di sini? Udah, Pak. Oke, sip. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, ini pakai fungsi. Fungsinya masih standar. Saya minta kalian untuk mendapatkan seluruh data atau mendapatkan anggota yang atau telah meminjam buku lebih dari 2 kali. Meminjam buku lebih dari 2 kali. Oke, seluruh anggota yang meminjam buku lebih dari 2 kali. Ini saya seret, ini saya copy saja, saya pastekan ke sini. Nah, dapatkan anggota yang telah meminjam buku lebih dari 2 kali. Dapatkan anggota yang telah meminjam buku lebih dari 2 kali. Dapatkan anggota yang telah meminjam buku lebih dari 2 kali. Data anggota ada di tabel. Anggota. Mantap. Anggota. Oke. Data yang telah atau pernah meminjam ada di tabel. Pinjaman. Pinjaman atau pinjaman ya, pinjaman. Oke ya.
di tabel pinjaman ada beberapa field. Salah satunya adalah ID buku, gitu ya. ID buku, ID anggota, gitu kan. Sekarang kalian diminta untuk melakukan query. Perintah keduanya yang meminjam lebih dari 2 kali. Kalian pernah nyoba pakai perintah ini belum? Group by. Pernah? Atau belum? Baru semalam, Mbak. Oh ya wis, berarti tak introkan sini dulu. Belum. Ya udah, berarti tak introkan sini dulu. Tadi saya melakukan perintah seperti ini. Clear, system clear. System clear. Yang ya, oke. Pertanyaannya, kira-kira kalau saya melakukan perintah select ID anggota from pinjaman, maka return-nya kira-kira apa? ID anggota dari pinjaman. Oke, sip. Seluruh ID anggota dari pinjaman, gitu ya? Yes. Betul? Oke, sip. Maka return-nya adalah seperti ini. 1001, 1001, 1003, 1005, sampai seterusnya. Pertanyaannya, saya mulai dari ini. Ada nggak kira-kira datanya yang redundant? Atau ada nggak datanya yang berulang? Ada nggak? Ada. Apa salah satu contoh? Sebutkan. 1001. Gitu ya? 1001. Selain Ya. itu, selain 1001, kira-kira apa lagi? 1003. Oke, gitu ya. Oke, maka kita bisa mereturnkan cuma sekali saja, misalkan 1001. Kalau misalkan sudah muncul 1 kali, maka ditulisnya cukup 1 kali saja. Maka perintah selanjutnya kita bisa tambahkan group by atau grupkan atau kelompokkan. Group by, kita kelompokkan berdasarkan ID anggota. Biar enak, tak buat samping kanan, bisa nggak ya? Oh, ini sudah mati ya. Framework saya tidak saya aktifkan tadi. Ini saja tak aktifkan framework dulu. Oke, kanan kiri MySQL kita bisa. Oke, kanan kiri. Oh, dia juga nggak mau. Oh, yang samping ini, sip. Use perpustakaan, sip. MySQL kita bisa use perpustakaan. Sistem clear. Sistem clear. Oke. Ya. Oke. Kanan dan kiri. Saya pilihlah select ID anggota from anggota. Maka return-nya adalah seluruh data anggota, betul? Iya. Tapi ada redundant di sini, betul? Ini contohnya. Yang kanannya saya tambahkan seperti ini. Masih sama, select ID underscore anggota. From-nya juga sama, anggota. Tapi saya tambahi group by ID underscore anggota. Titik koma, enter. Pertanyaannya adalah, apakah 101 ada yang redundant? Tidak, karena sudah dikelompokkan. Oke, loh kok anggota? Sorry, salah. Bukan ini. Bukan di anggota, pinjaman. Sorry. Pinjaman. Nah, sini, presisi juga sama. From-nya bukan anggota, tapi pinjaman.
Nah, ini baru. 101 ada 2, di sini 101 hanya 1. 1001 ada 1. 1003 1, 1005 1. 1031, 1051. Habis 1005 ada 1003 lagi, di sini sudah enggak ada, cuma 1 kali tampil. Seperti itu. Clear di sini? Bingung? Atau tidak? Aman. Aman. Oke. Terus yang kedua, dengan cara kita melakukan grouping, maka kita bisa menghitung sebenarnya jumlah dari 1001 dari hasil raten ini berapa. Itu kita bisa hitung. Caranya kita tambahkan lagi, biar nggak bingung, saya tuliskan dari awal, select ID anggota. Yang sisi kiri saya close, aman? Biar kita fokus sisi kanan. Mboten napa-napa. Close. Oke, sip. Saya zoom in lagi. Oke, ID saya tengahkan. Sistem clear. Saya ketikkan seperti ini. Select ID anggota. Tak tambah perintah fungsi count. Kita coba untuk menghitung jumlah dari ID anggota. Tak beri nama alias S. Jumlah banyak jumlah lah. Jumlah from pinjaman. Saya grup lagi by anggota. ID anggota. Titik koma. Nah, 1001 ada 2 jumlahnya, 1003 ada 2 jumlahnya, 1005 ada 1, dan seterusnya. Fungsinya pakai fungsi count. Tetapi dengan catatan, kita harus pakai yang namanya grup dulu. Sampai di sini, kira-kira gimana? Pak. Oke. Ini saya close saja. Ini saya nggak pakai demo soalnya. Terus. Nah, sama seperti tadi, maka kita harus melakukan grouping dulu sehingga kita bisa tahu jumlahnya berapa. Nah, setelah kita tahu jumlahnya berapa, tinggal kita hash. Contoh langsung ke jawaban. Nah, jawaban nomor 3 seperti ini. Select atau fokus pada satu persatu dulu. Yang lain ke 23. Nah, select ID anggota, kita akan meretenkan ID anggota. Dari pinjaman, kita grupkan ID anggota, di mana dia mempunyai jumlah pinjaman yang kita maksud, yang lebih dari 2. Ini saya ganti 1, saya nggak ada data 2 soalnya. Ini saya ganti 1. Atau ya, lebih dari 2 nggak ada karena nggak ada angka 3 di sini. Adanya hanya 2 dan 1. Maka saya ganti menjadi 1. Maka kalau misalkan ini saya masukkan dan saya enter, maka data yang kelihatan harusnya hanya 1001 dan 1003. Nah, seperti ini. Di sini bingung atau sudah ngeh? Monggo. Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan ini sudah didapatkan di anggota, terus ngapain? Cari anggotanya. Oke, maka perintah selanjutnya adalah apa? Cari anggotanya berarti gimana caranya? Select, misalkan semua datanya, select all from anggota, terus where
where ID anggota in lagi di dalam yang kita masukkan tadi. Sorry kok ini. Ini nanti di rumah. Sabar dulu. Yang saya masukkan in di sini tadi. In select sampai 101 di sini. In, enter, belum buka, saya paste, belum tutup, enter. Yang keluar hanya dua anak ini, dua nama ini, 1001 dan 1003. Gimana? Bismillah, aman-aman yo. Kemarin itu Pak, saya stuck sampai terus select from, udah berhasil ngambil itu yang dua tadi, ID 2 tadi. Sip. Terus mau nampilin ininya itu loh, stuck ke sini. Oh, oke. Tapi ini sudah. Ternyata ini. Sudah. Oke. Sekarang coba Mas Kinkin di nomor 4, Mas. Nomor 4 saya belum pusing kok. Oke, nomor 4 ya. Coba ya. Nomor 4 ini agak ribet. Nomor 4 ini ada 3 tabel yang harus kita gunakan. Yang pertama, saya bedah lagi dari awal. Kalian diminta untuk mendapatkan jumlah jenis kelamin dari anggota yang melakukan pinjaman buku yang berkategori sama dengan ilmu bedah. Oke. Kita harus mendapatkan jenis kelamin dari anggota dari pinjaman buku yang melakukan pinjaman buku yang berkategori sama dengan ilmu bedah. Anggota didapatkan dari tabel, jenis kelamin anggota didapatkan dari tabel anggota sih. Sip. Oke. Yang melakukan pinjaman buku didapatkan dari tabel buku. Oke. Oh, kok buku? Pinjaman buku. Yang melakukan pinjaman buku. Anggota yang melakukan pinjaman buku ada di tabel pinjaman. Sip, pinjaman. Nah, yang berkategori sama dengan ID dengan ilmu bedah, atau saya ganti dengan saya tadi pengantar komputer gitu saja ya. Pengantar komputer. Sorry, bentar biar nggak salah. Buku. Ini. Oke, ini saya ganti saja. Biar nanti tidak salah di saya. Kategorinya sama dengan pengantar komputer. Maka line ketiga atau baris ketiga ini didapatkan pada tabel. Nah, ini baru buku. Sip, buku. Pertanyaannya adalah kita eksekusi yang mana dulu? Baris ketiga, baris kedua, atau baris pertama lebih dahulu? Kita mulai dari listnya dulu. Listnya yang mana? Yang ke-3. Sip, betul. Yang ketiga. Yang ketiga kita dapatkan apa? Dapatkan? Kategori. Oke, sip. Kategori. Sip ya. Ya, maka perintahnya adalah sistem clear dulu. Sistem clear. Kita dapatkan kategori, maka perintahnya adalah select kategori underscore buku from buku. Oke, from book. From-nya saya bikin besar. From buku, terus where kategori buku sama dengan pengenalan. Bukan kategori. Nama buku sama dengan pengenalan komputer. Oke. Pengenalan komputer. Ini dulu yang akan dieksekusi, maka return-nya adalah kategori buku, betul? Yep. Value-nya adalah seperti ini misalkan.
Dari value-nya ini, terus didapatkan apa? Atau kita masukkan kemana? Kita masukkan ke line kedua. Line kedua, kita akan masukkan, atau sebelum masuk ke line kedua, kita diminta untuk mencari jenis kelamin yang pernah melakukan pinjaman buku dari melakukan pinjaman buku dari buku yang berkategori sama dengan pinjaman. Maka step selanjutnya adalah, saya tulis dulu lah. Clear. Yang pertama, kita lakukan dulu cari kategori dari ini buku ya, ini buku. Dan kedua, kita cari ID buku yang kategorinya sama dengan kategori yang dicari yang di sini. Step yang ketiga, setelah kita dapatkan kategorinya, atau setelah kita dapatkan ID bukunya, maka kita tahu siapa yang cari, siapa yang pernah meminjam buku yang ID kategorinya sama dengan yang di line kedua. Setelah tahu yang ketiga, maka yang keempat, maka carilah jenis kelamin dari peminjam atau anggota tadi. Dengan catatan harus di grup by field apa? Grup by field kita grupkan berdasarkan keempat, kita grupkan berdasarkan apa? Jenis kelamin. Betul sekali, jenis kelamin. Gitu ya. Satu ini sudah. Terus yang kedua, cari ID buku yang kategorinya sama dengan yang tadi. Maka kita masukkan ke sini. Kategorinya sama dengan ini, berarti select ID buku kan? Select ID buku. Sip. Buku terus From pinjaman. bukan pinjaman. From buku. From buku. Where Kategori underscore buku. Sip, sama dengan Akuntansi. Sip. Petik, jangan lupa paste. Oke. Kita dapatkan ID buku yang kategorinya sama seperti pengenalan komputer, betul? Betul. Oke. Step selanjutnya, kita lihat dulu, Lise. Step selanjutnya, setelah kita tahu ID bukunya, yang ketiga, kita cari siapa yang pernah meminjam buku dari ID buku tersebut. Oke. Ya, cari siapa? Cari ID anggota yang pernah meminjam buku tersebut. Maka perintahnya adalah select. Kita akan diminta untuk mencari ID anggota. Sip. Anggota. Sip. From Pinjaman. Sip. Terus Where ID buku. where ID underscore buku. Sip. Itu Pak. Oke, Sama. saya in-kan saja ya. Saya in. Ya. Saya enter. Saya masukkan query-nya ini aja ya. Boleh? Iya Pak. Oke, saya masukkan. Jangan lupa pakai kurung buka, kurung tutup. Paste. Pastenya salah. Titik. Enter. Yang pernah meminjam buku yang kategorinya sama seperti akuntansi
adalah ini. Clear? Dapatkan ID anggotanya? Dapatkan ID anggota yang pernah meminjam buku dari ketiga, biar kebayang saja. Coba saya bukan hanya ID, tapi saya pengen returnkan ini dulu, returnkan yang namanya ID buku. Biar ada gambaran ID buku. Lihat. Yang kita mau adalah ID buku 2001, 2002, dan 2005. 1001 meminjam buku 2001. Dia meminjam buku 2 kali dengan ID yang sama. 1003 meminjam buku 2005 selama 2 kali juga. 1011 meminjam buku 200 atau 2002 dan seterusnya sampai ID 1016 meminjam buku 2001. Gitu ya. 2001, 2005, dan seterusnya, ini adalah ID buku yang berkategori sama dengan kategori buku yang bernama pengenalan komputer tadi. Betul di sini? Bingung? Atau tidak? Bismillah, ora bingung. Aku Yusuf. Bismillah, bingung ya. Oke. Coba ya kita lanjutkan dulu. Yang pasti kita sudah tahu ID anggotanya siapa saja. Langkah kedua, 1, 2, 3, kita sudah clear. Ya ini. 1, kita sudah ya. 2, ini biar enak. Ini saya hapus, saya ganti warnanya menjadi warna merah misalnya. 1 ini sudah, kedua juga sudah, ketiga juga sudah. Kita sudah dapatkan ID anggota. Nah, setelah ID anggota masuk ke yang keempat, cari jenis kelamin dari anggota tadi. Betul? Oke, tinggal sini. Atau ingat foto tok. Tolong. Wah, tok nggak tak. Ngapunten Pak, niki nggih pencet. Ya, saya santai. Oke, berarti perintahnya apa? Yang keempat tadi, kita diminta untuk cari jenis kelamin dari anggota tadi. Gitu ya. Anggota ini tadi, jenis kelamin dari anggota ini tadi. Maka perintahnya adalah select Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Terus? From. Oke, from dulu boleh. From anggota, betul? Terus? Where ID anggota in. In yang ini tadi kan? Ya. Oke. Sip. Apa ini? Oh, saya belum ngasih ini. Sistem clear. Select jenis underscore kelamin from anggota where ID anggota in, kasih kurung buka kurung tutup, saya pastekan. Errornya ada di titik komanya. Sorry, ini saya kopikan tanpa titik koma.
Tambahkan satu lagi, sistem B. Kurung, tutup. Yap. Nah, select anggota, select jenis kelamin from anggota where ID anggota in dari yang tadi. Maka returnnya adalah seperti ini. Laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Maka kita lengkapi. Bukan hanya jenis kelamin, tapi kita jangan lupa kalau kita akhiri dengan yang namanya group by jenis kelamin. Kalau saya seperti ini, maka returnnya hanya 2, laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapatkan jumlahnya? Maka untuk dapatkan jumlahnya, sebelum from kita tambahkan satu perintah, yaitu perintah fungsi Count. Sip. Count. Count apa? Count apa? Jenis kelamin. Mantap sekali. Ya. Jenis underscore kelamin. Dapatkan laki-laki jumlahnya 7, perempuan jumlahnya 1. Itu top. Bang tah? Tanya kayak gini. Gitu? Sudah? Enggak? Kalau ada yang tanyakan silakan. Ayo teman-teman, tanya ora. Oke. Tidak. Oke. Oke, itu Kalau misalkan bingung, nanti silakan hubungi saya. Kelihatannya kemarin Mas Nurkolis, saya siapkan dulu Mas Nurkolis. Kemarin yang kamu masukkan itu saya siapkan dulu. Saya nggak berani jawab karena belum siap apa yang pengen saya kasihkan ke kamu. Nanti saya siapkan dulu ya. Untuk yang lainnya siapa yang mau bertanya? Monggo. Di luar topik ini pun boleh. Boleh enggak Pak? Jawabannya itu tadi di-share di kolom komentar. Boleh ya, Pak? Boleh ya? Sak nomor wae, sing nomor pira? 1, 2, Nomor 3, siji. 4, 5. Nomor 3 aja, nomor 3. Boleh dhewe 1 sampai 3 nggak apa-apa, Pak. Nomor 1 kan kemarin sudah. Semuanya juga nggak apa-apa, Pak. Yo, iya serapa semuanya, tapi besok kapan-kapan ulangannya lagi ya. Tapi soalnya Pak sama ya, Pak. Double pintu. Tapi besok ulangannya ini lagi. Nggak kayak iya. Nah. Mana? Nah, kebenaran. Nama bukunya disesuaikan ya. Nama bukunya sesuaikan, sesuai permintaan. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, berarti tugas terakhir bukan sebagai tugas, berarti sebagai latihan. Nanti saya membuat tugas lagi berarti ya. Oke, Pak. Oh iya, mantap. Oke. Oke. Kalau misalkan ini tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Insya Allah minggu depan ya ujian belum sih? Oh sudah berarti. Tolong di klasik tuh, Cuk. Minggu depan kelihatannya harus ujian. Ya udah, minggu depannya lagi. Ujian kalian mid semester mulai tanggal 6 kan?
mulai tanggal 6, benar? Nggih, Pak. Ya, oke, sip. Minggu depannya lagi saja. Kita coba untuk yang di query seperti itu. Intinya di SQL adalah main query sebenarnya. Intinya di MySQL dia main query. Plus satu lagi, sebelumnya kita pernah mencoba yang relational. Ya, sebelum masuk pelajaran, saya minta kalian untuk mengikuti apa yang saya tuliskan di dalam UKK. Itu adalah bentuknya adalah relational. Lagi besok tambah satu lagi itu fokus kita lagi terus materi selanjutnya di dalam basis data itu sama seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu ada kaitannya dengan yang di pemrograman web, yaitu kita mensinkronis antara MySQL dengan PHP atau apapun itulah, bahasa pemrograman apapun itu, entah itu PHP ataupun Java kalian dan yang lainnya. Mungkin kemungkinan besar kalau misalkan ini agak lancar, kemungkinan besar setelah kita mid semester, saya minta tambahan satu lagi materi yang saya masukkan, yaitu adalah API. Yang returnnya nanti adalah JSON. Akhirnya dari JSON Mantap, Pak. Enggak, itu penting. Kalau misalkan kalian mau ke software house itu penting soalnya. Akhirnya adalah dari JSON tersebut, dari API tersebut, kalian bisa untuk ngambil data untuk kalian pakai di Android, di dalam device apapun, di Android, di mobile, di desktop, apapun itu. Asal bisa mengakses API-nya tersebut, pasti ada datanya, pasti memiliki data. Itu saja. Itu semoga di semester 1 ini selesai. Dan saat masuk di semester 2, saat kalian masuk ke dalam Android-nya, maka kita bisa pakai itu di dalam Android. Kita bisa pakai API tersebut di dalam Android. Tidak usah saya ulangi lagi.